Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sukmawati, nomor absen 34 dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu kimia. Nama ilmu kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, yang artinya perubahan materi, oleh ilmuwan Arab bernama Jabir ibn Hayyan pada tahun 700 sampai 778. Hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya yang menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi deformasi. Perubahan letak susunan mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. 1. Pengertian kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai susunan, komposisi, struktur, dan sifat materi. 2. Ruang lingkup ilmu kimia. Secara singkat, ilmu kimia adalah ilmu rekayasa, yaitu mengubah suatu materi menjadi materi yang lain. Secara lengkap, kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang A. Susunan materi, mencakup komponen-komponen pembentuk materi. B. Struktur materi, mencakup struktur partikel-partikel suatu materi. C. Sifat materi, mencakup sifat fisik dan sifat kimia. D. Perubahan materi, mencakup perubahan fisik dan perubahan kimia. E. Energi yang menyertai perubahan materi, menyangkut banyaknya energi yang menyertai sejumlah materi. 3. Manfaat mempelajari ilmu kimia. A. Pemahaman kita menjadi lebih luas dan lebih baik terhadap alam sekitar. B. Mempunyai kemampuan dan keahlian untuk mengolah bahan alam menjadi lebih berguna. C. Membantu kita dalam membentuk sikap. 4. Cabang-cabang ilmu kimia. Cabang-cabang ilmu kimia dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain A. Kimia analitik, B. Biokimia, C. Kimia anorganik, mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. D. Kimia organik, mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. E. Kimia fisik, F. Kimia teori, G. Kimia nuklir. Keselamatan kerja di laboratorium. 1. Pengenalan laboratorium. Laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikant untuk melakukan percobaan. Praktikan adalah seseorang yang melakukan percobaan. A. Bahan kimia. Bahan kimia dibedakan berdasarkan sifatnya. A. Mudah terbakar, B. Pengoksidasi, C. Karsinogenik, D. Berbahaya bagi lingkungan, E. Mudah menyala, F. Beracun, G. Korosif, H. Menyebabkan iritasi. 2. Persiapan kerja di laboratorium. A. Merencanakan percobaan menggunakan peralatan kerja yang lengkap. Bagi wanita berambut panjang, wajib dikucir. D. Dilarang makan dan minum. E. Menjaga kebersihan. F. Membiasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan praktikum. G. Bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk. 3. Fasilitas mutlak yang harus ada di laboratorium. A. Safety shower, B. Bak cuci, C. Lemari asam, D. washer, E. Perlengkapan kerja, F. Exhaust fan, G. Pemadam kebakaran, H. Alarm, I. Petunjuk arah keluar atau kompas, J. P3K. Kimia juga berperan dalam tubuh kita, yaitu kimia sebagai elemen penyusun dalam tubuh. Selain air, juga ada unsur lainnya seperti nitrogen, kalium, fosfor, oksigen, belerang, dan masih banyak lagi. Selain itu, kimia berperan dalam mengawetkan makanan yang bertujuan untuk menghambat tumbuhnya mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Juga menghambat oksidasi lemak
Yang paling umum dijumpai adalah natrium benzoat, asam sorbat, kalium sorbat, dan masih banyak lagi. Kimia dalam pembuatan pemanis berperan sebagai contoh aspartame yang digunakan dalam minuman dingin atau es krim. Kimia dalam pembuatan pengembang makanan atau roti. Contoh, penambahan baking soda atau baking powder pada adonan roti sebelum dipanggang, bertujuan untuk mengembangkan makanan atau roti tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.